Yesus Kristus Tuhan jadi moto kami. Marilah semua PW Marta Maria bangkit sama-sama kerja dalam gereja, agar supaya jadi satu dalam Kristus. Walau badai menghadang, kita akan menang. Lihatlah sekelilingmu, sawah ladang luas, padinya sudah menguning. Mari kita tuai, siapkanlah penuaimu, PW Marta Maria. Injil Kristus perisaimu, jangan pantang mundur. Marilah semua PW Marta Maria bangkit sama-sama kerja dalam gereja, agar supaya jadi satu dalam Kristus. Walau badai menghadang, kita akan menang. Shalom, selamat sore ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan karena pada sore hari ini Tuhan boleh memperkenankan kita untuk kembali beribadah kepadanya. Mari sebelum kita memulai ibadah kita pada saat ini, mari kita minta pertolongan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa pemilik kehidupan kami, terima kasih ya Tuhan atas pertolongan Tuhan, sehingga pada sore hari ini kami kembali dapat melaksanakan ibadah PKPR. Hadirlah bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Layakkanlah kami untuk beribadah kepadamu. Ampuni setiap salah dan dosa kami. Bagi hamba-Mu ya Tuhan, yang sebentar akan memberitakan firman-Mu, kiranya Tuhan mampukan, Tuhan urapi. Semoga yang hamba-Mu sampaikan hanya boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita pada saat ini terambil dari Yohanes pasal 16 ayat yang ke-33. Mari kita membaca bersama-sama Yohanes pasal 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Ibu-ibu yang terkasih, tema perenungan kita pada sore hari ini yaitu menikmati proses dan menjadi teladan.
Seringkali kita mungkin mendengar kata ini, proses. Misalnya saja, proses membangun, proses belajar, proses kelahiran, dan proses pertumbuhan, dan masih banyak lagi. Dengan berproses berarti ada beberapa hal atau tahapan yang akan dilalui. Sebuah proses terkadang singkat dan terkadang juga terasa panjang. Namun yang pasti, setiap proses akan menghasilkan sesuatu. Ada tujuan yang hendak dicapai ketika kita menjalani sebuah proses. Pernahkah kita merenungkan hal ini? Beberapa proses kita akan dengan rela melaluinya. Misalnya saja, kita dengan rela melalui proses belajar karena kita ingin mendapatkan pengetahuan, kita ingin mendapatkan prestasi. Kita juga rela melalui proses pembangunan karena kita ingin mendapatkan sebuah bangunan, rumah misalnya. Ibu-ibu yang terkasih, ada sebuah proses lagi yang merupakan sebuah proses di mana setiap manusia pasti akan menjalaninya. Itulah proses kehidupan. Pertanyaannya, apakah respon kita sama dengan menjalani proses-proses yang lain? Apakah kita dengan rela melaluinya? Beberapa orang menjalani proses kehidupan dengan benar-benar bersandar dan mengandalkan Tuhan. Namun tidak sedikit juga yang tidak mengetahui bahwa dirinya sedang menjalani suatu proses kehidupan, sehingga hidup ini dijalani dengan biasa saja, menjalaninya dengan bersungut-sungut. Hal ini bisa saja terjadi karena tidak menyadari akan apa sebenarnya tujuan atau hasil dari proses kehidupan di dunia ini. Ibu-ibu terkasih, kehidupan yang kita jalani ini adalah sebuah proses. Kehidupan bukanlah hal yang tanpa hasil atau tanpa tujuan. Kita diciptakan mulia, seturut gambar dan rupa Allah. Kehidupan kita hendaknya menghasilkan gambaran yang seturut gambar Allah dalam hal karakter, sikap, dan perbuatan. Mari merefleksikan diri kita. Proses kehidupan seperti apa yang telah kita jalani? Adakah kita telah menyadari akan proses kehidupan itu dan telah menjadikan Allah sebagai segala sesuatu bagi kita? Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus adalah teladan dan kekuatan kita di dalam menjalani proses kehidupan. Dalam menjalani kehidupannya, Tuhan Yesus tahu akan proses yang harus ia lalui. Ia tahu akan tujuan proses tersebut. Ia taat mengerjakan misinya, yaitu memulihkan hubungan yang telah rusak antara Allah dan manusia. Tuhan Yesus rela sampai mati di kayu salib untuk menyelesaikan proses kehidupan yang ditentukan baginya. Ibu-ibu yang terkasih, proses kehidupan yang Allah izinkan kita lalui dalam kehidupan ini tidak sebanding dengan proses kehidupan yang telah dialami oleh Tuhan Yesus. Ketika kita merasakan kesedihan atau kekecewaan, Tuhan Yesus tahu karena Ia pun pernah mengalaminya. Inilah yang menjadi kekuatan kita. Ia telah mengalahkan dunia. Allah tidak pernah menjanjikan akan menghapus setiap kesulitan atau penderitaan dalam kehidupan. Namun, Ia berjanji akan senantiasa menyertai kita. Kalau kita membaca Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai 15, di situ kita bisa melihat beberapa hal, bahwa sesungguhnya
Allah itu memperhatikan kesengsaraan umatnya. Allah itu mendengar seruan umatnya. Dan Allah itu melihat penderitaan umatnya. Dengan menyadari hal tersebut, sesungguhnya kepercayaan kita kepadanya tidaklah sia-sia. Ketika Allah mengetahui keberadaan umatnya, maka ia pasti akan bertindak. Kita bisa melihat apa yang dilakukannya untuk bangsa Israel yang mengalami penderitaan. Ia menuntun mereka, memberikan perlindungan nyata melalui tiang awan di waktu siang dan tiang api di waktu malam. Keluaran 13 ayat 21-22. Ibu-ibu yang terkasih, dalam melalui proses kehidupan, mungkin kita akan mengalami suka dan duka, kesulitan dan sukacita datang silih berganti. Namun kita tidak perlu mengerahkan tenaga untuk berpikir bagaimana cara Allah akan menyelesaikan suatu kesulitan, persoalan, permasalahan kita. Pemikiran-pemikiran kita tidak dapat menyamai pikiran Allah. Rancangan Allah lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan. Ia adalah pencipta kita, tahu yang terbaik bagi kita. Ia akan menyelesaikan setiap persoalan, permasalahan kita dengan rancangannya yang membawa damai sejahtera. Mari kita fokus untuk mengerjakan dengan tekun apa yang menjadi bagian kita, yaitu berdoa, percaya, dan hidup dalam kebenaran. Karena hal-hal yang ada di luar kemampuan kita merupakan bagian Allah. Sekalipun segala kesulitan dan penderitaan mungkin nampak tidak bergerak, tetapi mari tetap berharap, tetap berdoa. Mari bersyukur atas peran dan tanggung jawab yang Allah telah percayakan kepada kita. Bersyukur untuk setiap proses yang Tuhan izinkan untuk kita lalui. Semoga kita dapat menyelesaikan setiap proses tersebut dengan mata yang terus tertuju kepada Allah. Semoga akhirnya kita benar-benar dapat menjadi segambar dengan rupa Allah. Mari meneladani Kristus, sehingga akhirnya kita pun dapat menjadi teladan bagi sekitar kita, keluarga, sesama kita. Tuhan kiranya menolong kita untuk melakukan firman-Nya. Terpujilah Kristus. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, tiba saatnya kita akan membawa syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita membaca Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sambil memberikan persembahan, kita menyanyi pujian persembahan hati. Selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah ku menjadi anakmu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Tak sanggup aku membalas kasih-Mu, hanya ini Bapa yang ku bisa, Bapa.
persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah alatmu. Terimalah Bapa persembahan hati. Mari ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita berdoa syafaat, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih ya Tuhan atas pertolongan Tuhan di dalam ibadah kami pada saat ini. Kami telah bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kiranya ya Tuhan firman-Mu dapat kami pahami, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk dapat menikmati setiap proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk mengikuti teladan-Mu, sehingga kami pun dapat menjadi teladan bagi sekitar kami. Ya Tuhan, kami berdoa bagi aktivitas yang kami lakukan setiap hari. Tuhan memberkati akan keluarga kami, pekerjaan kami, dan pelayanan kami. Semoga setiap hal itu ya Tuhan boleh memuliakan Tuhan. Karuniakan kami kesehatan dan kekuatan. Bapa kami di sorga, kami juga berdoa bagi para pelayan-Mu. Berkati Bapak dan Ibu Pendeta, berkati para majelis, berkati pengurus kategorial, termasuk kepengurusan PKPR. Tuhan kiranya akan yang memberi kekuatan, kemampuan, keteguhan hati, kesehatan, sehingga setiap pelayanan boleh dikerjakan dengan baik, boleh memuliakan Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, dan juga kota kami. Karuniakanlah keamanan, karuniakan damai sejahtera, sehingga kami ya Tuhan dapat senantiasa beribadah kepadamu. Engkau tahu yang menjadi pergumulan kami ya Tuhan, akan pandemi virus corona yang masih kami alami hingga pada saat ini. Kiranya Tuhan memegang kendali atas segala sesuatu. Berkenanlah Engkau memulihkan keadaan kami, kerinduan kami ya Tuhan, yaitu kami dapat kembali berkumpul bersama-sama beribadah kepadamu. Kami dapat melaksanakan setiap kegiatan kami kembali dengan baik. Dengarkanlah ya Tuhan akan seru doa kami. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk persembahan yang boleh kami berikan pada saat ini. Berkenanlah atasnya sehingga persembahan ini dapat dikelola dengan baik dan dapat dipergunakan dalam pelayanan-Mu. Dan kiranya ya Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera yang asalnya daripada-Mu akan senantiasa bersama-sama dengan kami saat ini, kekal selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, demikianlah ibadah kita pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati.